Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu keluarga besar Ahmad Yogyakarta, seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun kita berada, rahimakumullah. Kita kembali mengkaji bersama pada pertemuan yang kedua, kajian kitab Matan Abi Syuja, ya, satu kitab, ya, kita memilih satu bab tentang fikih siam, fikih Ramadan atau fikih puasa. Kitab ini, kitab Matan Abi Syuja ini adalah kitab fikih yang ringkas, yang ini secara umum dikenal di masyarakat Asia Tenggara khususnya dan Asia pada umumnya, dan terutama sekali masyarakat Melayu seperti Indonesia, seperti Darussalam, Malaysia. Ini kitab-kitab yang memang kitab yang lebih familiar, populer di kalangan masyarakat kita. Dan berdasarkan itu pula, maka agar memudahkan kita dan membuat kajian yang lebih bisa efektif, maka diputuskanlah ya, kita mengambil satu kitab, ya matan saja yang kita kecil, kitab Fiqhus Syam, kitabnya matan Abi Syuja, ya, kitab fikih bermadzhab Syafi'i, ya, kitab fikih bermadzhab Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadhi Abu Syuja, ya, dan ini beliau sudah mengajarkan dalam beberapa kami, mohon maaf, telah membaca kepada guru, artinya telah disanadkan. Beliau telah mempelajari materi-materi yang disampaikan dalam kitab beliau ini kepada para masyayikh, para ulama memang yang sudah terkenal, sudah memiliki kapabilitas dan kompetensi keilmuan yang tidak diragukan lagi, khususnya kepada ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Sehingga kitab ini, ya, matan kitab kecil ini insyaallah munasib, relevan untuk kita kaji, apalagi ini kita kaji dalam konteks, mohon maaf, bukan terlepas dari itu sebuah penilaian, tapi ini untuk masyarakat yang lebih umum, bukan untuk kajian khusus para santri dan sebagainya. Sehingga kitab ini sekali lagi memang relevan kita bahas bersama, mudah-mudahan, apalagi kita semua sudah memiliki basic secara umum, sadar ataupun tidak, dipahami ataupun tidak, kita semua ini secara umum informasi tidaknya yang dekat dengan telinga kita bahwa masyarakat Asia Tenggara khususnya di Indonesia ini adalah mayoritasnya adalah menganut fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, sehingga ini sangat relevan dan tidak membutuhkan energi yang begitu banyak untuk bisa memahami kitab ini, karena secara dasar kita semuanya telah diberikan dan telah diajarkan oleh para ustadz kita, oleh para kiai kita dan guru-guru kita. Mungkin bahkan ada sebagian dari kita telah mempelajarinya di usia taman kanak-kanak, dan mungkin sebagian yang pernah mondok di pesantren, mungkin di SD atau di SMP, telah disampaikan pembahasan matan Abi Syuja ini. Pesan kami bagi kawan-kawan, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mungkin telah mempelajari kitab ini, ya, ini untuk merefresh, menguatkan kembali faedah yang pernah kita dapatkan, dan mudah-mudahan ini akan semakin memungkinkan, membuat kita semakin ilmunya semakin menggunjam dalam hati kita, kemudian kita bisa menghayati secara lebih mendalam dan kita amalkan, sehingga amal yang kita lakukan ini benar-benar amal sholih, amal yang berdasarkan al-ilmu. Karena amalan yang tidak didasarkan ilmu tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, telah kita belajar bersama bahwa syarat diterimanya amal dan tidak terkecuali adalah puasa, harus ada dua. Yang pertama, ikhlas, dilaksanakan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul, mengikuti tuntunan Rasul. Dan itu hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki ilmu tentang itu. Sehingga belajar khususnya fikih syam karena saat ini kita sedang menghadapi puasa, kemudian ibadah puasa, maka mutlak itu kita perlukan, karena ini bagian dari kita mewujudkan syarat terpenuhnya ibadah berupa ikhlas, yang kedua ittiba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan pentingnya ilmu dalam kita beramal, dan ini sekaligus sebagai motivasi, sebagai dorongan bagi kita semuanya
bahwa ilmu merupakan prasyarat mutlak sebagai dasar dalam kita beramal, sehingga semua amal wajib dilandasi dengan ilmu. Seorang ulama, ya, kita kenal namanya Umar bin Abdul Aziz, sekaligus seorang khalifah, pernah berpesan dengan kalimat yang sangat mulia, yang sangat bagus kepada kita semuanya. Ini disebutkan dalam Majmu'ah Fatawa, ya. Beliau mengatakan, Khalifah bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang diperbuat lebih banyak daripada kebaikan yang akan diraih. Ini perlu dicatat bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah, barang siapa yang beramal dengan suatu amalan namun didasari dengan tanpa ilmu yang memadai akan amal itu, maka kerusakan yang diperbuat akibat tidak mengetahui ilmu dari amalan yang sedang dia lakukan, maka madaratnya akan lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang akan dia peroleh. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan yang pertama, bab syarat wajib puasa, ya. Imam Al-Qadhi Abu Syuja' rahimahullahu taala dalam matan Abu Syuja' mengatakan, Kitabus Shaum, bab ataupun pembahasan tentang puasa. Kitabus Shaum, kitab tentang puasa. Wa syara'itu wujubis shaumi arba'atu asya'. Wa syara'itu wujubis shaumi arba'atu asya'a. Syarat wajib berpuasa itu ada 4 poin, 4 hal. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaumi. Syarat wajibnya berpuasa itu ada 4 hal, yaitu al-islam, Islam, yang kedua adalah bulugh atau balik, yang ketiga wal aqlu, berakal, yang keempat adalah wal qudratu 'ala shaumi, kudrah atau kemampuan untuk berpuasa. 4 syarat wajib, ya, bagi puasa ada 4, dari Islam, balik, berakal, dan mampu menunaikan puasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau menjelaskan masing-masing poin ini tentang syarat-syarat wajibnya berpuasa. Yang tadi 4 hal, Islam, balik, berakal, kudrah untuk berpuasa ini, dengan pertama menjelaskan tentang makna puasa. Puasa secara bahasa artinya al-imsak, menahan dari sesuatu. Nah, menahan ini masih bersifat umum, baik menahan diri dari makan, minum, atau berbicara. Ini makna secara bahasa, bahwa puasa lughatan al-imsak anis syai'. Kita menahan diri dari segala sesuatu. Hal ini ditunjukkan dalil dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, mengisahkan tentang Maryam, bahwa Maryam berkata, itu katanya ketika janji ataupun nazar dia untuk berpuasa, inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Puasa di sini artinya adalah menahan diri, tidak berbicara. Inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Buktinya ada dalam ayat selanjutnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, masih menceritakan Maryam tentang nazarnya untuk berpuasa. Maryam mengatakan dalam surat Maryam ayat 26 itu, falan ukallimal yauma insiyya. Puasanya itu bentuknya adalah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi tidak berbicara, menahan diri dari tidak berbicara, itu termasuk makna berpuasa menurut etimologi, menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, ini jelaskan oleh ulama yang lain, dilihat dalam
Kifayatul Akhyar halaman 248. Yang dimaksud dengan puasa secara istilah adalah imsaku makhsusin minasyakhsin. Kami ulangi, imsaku makhsusin minasyakhsin makhsusin fi waktin makhsusin bisyara'ita. Kami ulangi, imsaku makhsusin minasyakhsin makhsusin fi waktin makhsusin bisyara'ita. Yang dinamakan dengan puasa adalah menahan hal tertentu. Tertentu, sudah ada ketentuannya. Apa yang ditahan sudah tertentunya. Dari syarat sudah ditentukan. Yang dilakukan oleh orang tertentu. Karena syarat berpuasa juga tertentu. Harus ada Islam dan sebagainya. Jadi menahan hal tertentu. Yang dilakukan oleh orang tertentu. Pada waktu tertentu. Yaitu bulan puasa. Dengan memenuhi syarat tertentu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan menahan hal tertentu tentunya adalah makan dan minum. Kemudian berjima dan menahan hal-hal yang membatalkan puasa yang tidak bermanfaat. Dari hal yang dosa, rafath yang dimakruhkan sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini yang dimaksud tertentu, menahan hal tertentu yaitu makan, minum, bersyahwat, artinya berjima, kemudian melakukan hal-hal yang merusak nilai puasa maupun yang tidak bermanfaat. Jadi kata tertentu ini maksudnya adalah 4 ini, makan, minum, berjima, dan menahan diri dari hal-hal yang dilarang, merusak pahala puasa dan yang tidak bermanfaat. Ini maksudnya hal-hal tertentu yang dimaksud. Kemudian orang tertentu, karena apa yang maksud orang tertentu? Orang tertentu artinya orang Islam, Muslim, karena yang syarat wajib berpuasa tadi yang disampaikan di pertama adalah dia beragama Islam. Kemudian syarat tertentu. Apa syaratnya? Salah satunya adalah bahwa puasa itu ditahan waktunya adalah sejak terbit fajar, azan subuh, sampai terbenam matahari, yaitu ketika datangnya azan maghrib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian kita untuk pekan yang kedua. Kita membaca satu matan. Faedah yang pertama, ya kalimat yang pertama tentang wajibnya berpuasa. Tadi disampaikan bahwa syarat itu wujubis shaum arba'atu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada 4, yaitu Islam, baligh, berakal, dan mampu, wal qudratu ala shaumi, ya mampu melaksanakan ibadah puasa. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Wa nafa'allahu bikumul muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.